Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membicarakan seputar mempertahankan gaya hidup. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Lugowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugowo. Selamat pagi Pak Chandra. Pak Lugowo, pagi ini kita akan membahas pertanyaan melalui email dari pemirsa Cerdas 5 Menit yang bernama Ajeng di Pasar Minggu nih ya Pak ya. Bisa saya simpulkan ini dari emailnya, ia ingin bisa pensiun dini di usia 45 tahun. Nah, dia juga inginnya juga bisa memiliki gaya hidup yang seperti saat ini, saat masih bisa bekerja ya. Nah, bagaimana caranya? Itu pertanyaannya Pak, bagaimana? Oke, tadi umur 45 masih muda sekali gitu, jadi harusnya masih usia produktif. Jadi bagaimana caranya mempertahankan gaya hidup sekarang saat kita produktif dan nanti pada saat kita tidak lagi mempunyai penghasilan atau pensiun gitu. Gaya hidup itu kan sebetulnya pengejawantahan atau perwujudan dari diri kita yang ingin kita tunjukkan dan ingin dilihat oleh orang lain. Jadi di situ ada pengaruh agama, budaya, faktor keluarga, ya nilai-nilai dari keluarga, nilai-nilai sosial, ada juga desakan dari lingkungan gitu. Saya harus punya gaya hidup seperti ini gitu. Tapi yang kebanyakan kita lupa adalah gaya hidup sebetulnya harus mencerminkan kekuatan atau kemampuan finansial kita. Jadi seperti apa gaya hidup kita sebetulnya harus ditopang oleh kekuatan atau kemampuan finansial. Yeah. Nah tadi kalau Ibu Ajeng ini ingin menikmati atau ingin punya gaya hidup yang sama saat sudah tidak lagi produktif gitu ya, maka dia harus memastikan bahwa kemampuan finansialnya yang sekarang itu juga bisa ikut untuk menopang gaya hidupnya nanti. Ini jadi, cukup sulit ini Pak, untuk paling tidak harus menopang pada saat setelah pensiun ya, kemampuan finansialnya harus kuat dong. Ya harus dipersiapkan apa kalau begitu? Yang nomor satu, mempersiapkan gaya hidupnya nomor satu. Jadi jangan punya, kalau saya tidak sarankan kita punya gaya hidup yang jauh di atas kemampuan finansialnya. Ya biasa-biasa saja, kalau saya mampunya segini ya kayak saya gaya hidupnya seperti ini. Itu yang seringkali orang kita susah tuh. Kita ingin lebih gitu ya, gengsi dan sebagainya. Jadi ingin punya gaya hidup yang lebih daripada kemampuan finansial. Itu yang bahaya. Jadi nomor satu adalah kita harus set bagaimana gaya hidup kita mulai sekarang. Nah, kita ingat bahwa rumus penghasilan dikurangi gaya hidup saat ini sama dengan masa depan. Jadi semakin banyak yang kita habiskan untuk gaya hidup saat ini, semakin sedikit yang kita sisakan untuk gaya hidup masa depan. Nah, artinya saat kita produktif, dan kalau Ibu Ajeng ini mau produktif sampai 45 tahun, which is pendek sekali gitu ya, itu harus mempersiapkan tabungannya, investasinya, sehingga nanti pada saat pensiun, itu bisa hidup dari tabungannya itu sendiri. Tapi emang bisa tetap memiliki gaya hidup nantinya yang sama dengan pada saat ini, dengan pada masa pensiun nanti ya Pak ya? Memang memungkinkan? Gaya hidup yang sekarang saja, kalau kita pertahankan, kalau kita melihat nanti 10 tahun lagi, harganya juga naik. Yeah. Jadi kita harus pastikan apa yang kita tabung saat ini, selain cukup untuk umur kita nanti, juga cukup untuk mengejar inflasi gaya hidup itu sendiri gitu. Dan makanya saya tadi katakan 45 ini usia yang muda gitu. Karena di Indonesia pensiun 55 itu adalah usia yang paling muda di Asia gitu ya, di mana-mana. Saat kita masih sangat produktif. Jadi saya sangat sarankan pada Ibu Ajeng untuk juga mempertimbangkan kembali apakah benar-benar mau berhenti bekerja gitu dan tidak punya penghasilan lagi, tapi ya silakan saja asal punya kemampuan yang tetap cukup. Nah, untuk supaya kemampuannya tetap mencukupi ini Pak, kiranya tadi kan juga dikatakan pastinya nanti gaya hidup ke depannya sudah lebih tinggi lagi karena adanya inflasi. Betul. Jadi investasi harusnya seperti apa ya supaya paling tidak tergerus inflasi begitu Pak? Jadi kalau memang kita mulai sekarang, dan saya sangat sarankan untuk mempersiapkan mulai sekarang, dan karena masih digunakannya masih 15-20 tahun mendatang, investasikanlah jangka panjang gitu. Sisihkan uang mulai sekarang, kemudian diinvestasikan jangka panjang, manfaatkan pasar modal, properti, apapun lah investasinya, tapi untuk jangka panjang. Yang pasti harus disiplin dan secara reguler ya Itu Pak yang ya? penting juga, Pak. Baiklah Pak Lugowo, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh